Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang interaksi obat tahap farmaseutika. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Jin Arti Hetaria, yang kedua Rahmania, yang ketiga Jenny Febrianti, yang ketiga Yusprianto Fikram jurnalis, yang keempat Puspasari, yang kelima Yuni Yunianti, yang keenam Dahlia, yang ketujuh Latifa Nurul Abda, yang kesembilan Nur Hikmah. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materi. Kepadanya, dipersilakan. Di sini pertama-tama saya akan membahas tentang pendahuluan dari interaksi obat. Nah, interaksi obat adalah kejadian di mana suatu zat mempengaruhi aktivitas obat. Efek-efeknya bisa meningkatkan atau mengurangi aktivitas, ataupun menghasilkan efek baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Interaksi farmaseutik adalah interaksi obat yang terjadi secara fisik atau kimia dan berlangsung di luar tubuh sebelum obat diberikan atau sebelum obat diaplikasikan ke dalam tubuh. Pencampuran menyebabkan interaksi langsung secara fisika ataupun secara kimia yang menghasilkan adanya perubahan warna, endapan, timbulnya gas, lembab pada serbuk, dan lain-lain. Hal ini sama dengan terjadinya inaktivasi pada obat tersebut. Pencampuran yang perlu diperhatikan yaitu pertama, interaksi antara obat suntik, kedua, interaksi obat suntik dengan larutan infus. Interaksi farmaseutika terdiri dari: pertama, bacalah petunjuk pemakaian obat dari brosurnya. Kedua, obat intravena diberikan secara suntikan bolus kecuali cairan glukosa. Ketiga, hindari pencampuran obat dalam cairan infus atau jarum suntik. Keempat, mencampur cairan infus dengan sesama dan amati adanya perubahan. 5. Penyiapan larutan obat dilakukan hanya jika diperlukan. Keenam, bila lebih dari satu obat yang diberikan secara bersamaan, digunakan jalur infus yang berbeda. Ketujuh, jam pencampuran obat dan cairan infus harus dicatat dalam label dan dituliskan infus harus habis. Contoh interaksi obat yang pertama yaitu amphotericin B yang memiliki indikasi mengobati infeksi jamur akan membentuk larutan presipitat atau reaksi terbentuknya endapan ketika dicampur dengan larutan elektrolit seperti NaCl. Nah, contoh obat yang kedua yaitu ampicillin yang memiliki indikasi membunuh bakteri penyebab infeksi dan furosemid yang digunakan untuk mengatasi penumpukan cairan dalam tubuh atau edema akan diinaktivasi secara kimia bila dicampur dengan media yang bersifat asam. Interaksi antara obat diazepam dan cairan infus, maka akan terjadi pengendapan. Diazepam dan cairan infus akan terjadi interaksi. Diazepam sejenis golongan obat benzodiazepin yang mempunyai efek sedatif dan relaksan otot. Di samping itu, injeksi diazepam tidak boleh diberikan atau ditambahkan ke cairan intravena atau injeksi larutan obat dalam air karena akan membuat terbentuknya presipitat keruh setelah penambahan larutan aqueous. Kemudian obat yang selanjutnya yang berinteraksi itu adalah gentamisin dan carbenisilin. Itu terjadi inaktivasi pada gentamisin. Carbenisilin dan gentamisin tidak bisa diberikan pada cairan infus karena akan terjadi pengendapan. Gentamisin dan carbenisilin terjadi inaktivasi pada gentamisin jika diberikan bersamaan karena akan terjadi inaktivasi pada gentamisin sehingga tidak ada reaksi pada obat gentamisin. Contoh obat selanjutnya yaitu heparin dan hidrokortison, di mana heparin ini merupakan obat antikoagulan dengan fungsi untuk mencegah pembentukan gumpalan darah. Sedangkan hidrokortison ini merupakan obat yang digunakan untuk meredakan peradangan. Jika kedua obat ini dicampurkan, maka akan terjadi interaksi farmaseutik di mana hidrokortison akan menyebabkan inaktivasi pada heparin sehingga tidak ada reaksi pada heparin. Selanjutnya ada gentamisin dan hidrokortison.
di mana gentamisin ini merupakan obat yang digunakan untuk mengobati beberapa jenis infeksi akibat bakteri. Sedangkan hidrokortison ini merupakan obat yang digunakan untuk meredakan peradangan. Jika kedua obat ini dicampurkan, maka akan terjadi interaksi farmasetik di mana obat hidrokortison ini akan menginaktivasi gentamisin sehingga tidak ada reaksi pada gentamisin. Adapun interaksi obat selanjutnya yaitu pencampuran obat amfoterisin B dengan cairan infus RL, di mana indikasi dari obat amfoterisin B ini sebagai obat anti jamur, sedangkan untuk larutan Ringer laktat atau RL merupakan larutan infus atau larutan dari beberapa garam yang dilarutkan dalam air untuk menciptakan suatu larutan isotonik terhadap cairan yang ada dalam tubuh. Jika kedua obat digunakan secara bersamaan, maka akan terjadi pengendapan. Sama halnya dengan pencampuran obat phenytoin dan thiopental, di mana indikasi obat tersebut adalah sebagai obat antikonvulsan. Jika digunakan bersamaan dapat terjadi endapan jika dilarutkan dengan larutan yang tidak tepat. Contoh obat lainnya yang saling berinteraksi yaitu hidrokortison dan penisilin, di mana hidrokortison adalah obat yang digunakan untuk meredakan peradangan dan mengurangi reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Sedangkan penisilin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Jika kedua obat tersebut digunakan bersamaan, maka terjadi inaktivasi terhadap penisilin. Terus contoh yang kedua adalah phenytoin dan dextrosa, di mana yang diketahui phenytoin adalah obat untuk mencegah dan meredakan kejang pada penderita epilepsi, dan dextrosa digunakan untuk mengatasi hipoglikemia atau kondisi di mana kadar gula darah di dalam tubuh terlalu rendah. Pencampuran obat phenytoin dengan dextrosa akan menyebabkan endapan. Interaksi obat yang selanjutnya yaitu antara tetrasiklin dengan diphenhidramin, di mana tetrasiklin gunanya sebagai antibiotik dan diphenhidramin digunakan sebagai obat untuk anti alergi antihistamin. Dan jika kedua obat ini digunakan secara bersamaan akan menimbulkan reaksi presipitat atau terjadi endapan. Interaksi selanjutnya yaitu pada larutan dextrosa 5% dengan aminofilin, di mana kegunaan dari dextrosa 5% ini sebagai untuk membantu memenuhi kebutuhan gula dalam tubuh. Dan di sini kegunaan aminofilin sebagai obat yang digunakan untuk meredakan beberapa keluhan seperti sesak napas yang disebabkan oleh asma. Dan jika kedua obat ini digunakan secara bersamaan akan menimbulkan kekeruhan. Phenytoin digoxin diazepam jika diformulasikan dalam campuran alkohol air akan memberikan risiko resipitas atau pengendapan tergantung dengan konsentrasi akhir obatnya. Dan apabila kita melakukan penyuntikan pada pasien akan mempengaruhi atau mengubah kadar darahnya. Yang kemudian ada obat suntik tetrasiklin dengan fenobarbital mengakibatkan larutan suntik menjadi keruh. Ini juga akan terjadi, akan mengubah kadar darah pada tubuh. Contoh interaksi obat selanjutnya yaitu penggunaan deptomisin dengan dextrosa, di mana deptomisin memiliki indikasi sebagai antibiotik dan dextrosa untuk memenuhi kebutuhan gula di dalam tubuh. Jika kedua obat tersebut digunakan bersamaan, maka akan menimbulkan endapan pada deptomisin. Selanjutnya, penggunaan deptomisin dengan larutan garam 0,9% atau larutan Ringer laktat ataupun cairan infus, maka akan mengakibatkan tidak ada perubahan fisik dan kimia.
interaksi antara pemakaian teofilin dan sefepim mengakibatkan efek sefepim menurun hingga 25%. Jika teofilin dan sefepim diberikan bersamaan, maka aktivitas pada obat sefepim akan berkurang. Kemudian yang kedua yaitu adalah interaksi antara natrium ceftriaxone dengan larutan dengan laktat menimbulkan endapan pada ceftriaxone. Jika natrium ceftriaxone diberikan bersamaan dengan ringan laktat, maka ditemukan endapan putih atau partikel sejenis kristal di dalam pembuluh darah pada organ paru-paru dan ginjal dari neonatus akibat pencampuran larutan injeksi ceftriaxone dengan larutan parenteral yang mengandung kalsium klorida sehingga akan terjadi endapan pada ceftriaxone. Contoh lainnya yaitu kalsium daridorexone. Kalsium daridorexone ini adalah sebuah vitamin yang bentukannya itu tablet effervescence. Ketika dicampurkan ke dalam air, dia akan menimbulkan gas. Contoh lainnya yaitu magnesium karbonat dengan asam sitrat. Ketika kedua bahan ini dicampurkan atau kedua obat ini dicampurkan, dia akan menimbulkan gas juga. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.